Ya pemirsa, Jakarta terus membangun simpul transportasi serta fasilitas lahan parkir terpadu atau park and ride. Kini kawasan Cawang simpul pada transportasi ikut didasari. Tapi apakah fasilitas ini mampu meningkatkan pengguna moda transportasi publik di Jakarta? Informasinya selengkapnya dalam Garis Batas. Karena memang kita di Pemprov DKI Jakarta mengencourage atau mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk banyak menggunakan transportasi umum. Kalau di Cawang sendiri itu memang mobilitasnya tinggi ya. Mobilitas horizontalnya akan cepat dan itu mendinamikan ekonomi, sosial ekonomi masyarakat Jakarta. Di kota sibuk Jakarta yang berlari mengejar waktu, fasilitas park and ride seharusnya menjadi jeda. Tempat menitipkan kendaraan untuk beralih ke transportasi publik yang lebih efisien. Itu sudah menjadi suatu keniscayaan, suatu hal yang tidak dapat dilakukan lagi, karena memang kita di Pemprov DKI Jakarta mengencourage atau mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk banyak menggunakan transportasi umum. Kayak transportasi massal yang sebenarnya ketersambungannya ini kan sudah 90%. Tapi sampai hari ini penggunanya masih cuma 20%. Nah, dengan harapan kita, dengan adanya park and ride, sehingga masyarakat bisa memarkir kendaraannya dan kemudian hop in atau naik ke kendaraan transportasi umum massal ini akan lebih banyak dan bertambah. Namun Jakarta yang telah memiliki 7 lokasi lahan parkir terpadu atau park and ride belum sepenuhnya menjawab. Apakah benar berfungsi sebagaimana mestinya? Ya baik pemirsa, saat ini saya langsung berada di Park and Ride yang berada di daerah PGC Cililitan di daerah Jakarta Timur. Pemirsa bisa melihat untuk situasi Park and Ride di sini cukup ramai didatangi oleh para pengunjung, di mana Park and Ride ini terdiri dari 4 lantai dan bisa menampung 500 hingga 600 motor setiap hari. Jadi memang untuk Park and Ride ini didominasi oleh pengendara ojek online yang sedang mengambil ataupun nantinya diantarkan makanan kepada para pengunjung. Dan juga untuk tarif sendiri pemirsa bisa melihat di plang sini untuk tarif ojek online sendiri nantinya free selama 2 jam, lalu dikenakan tarif 2000 jam berikutnya. Dan juga untuk pengguna Transjakarta di sini dikenakan tarif 2.000 untuk 1 hari full, dan juga untuk motor biasa dikenakan 2.000 per jamnya. Dan untuk Park and Ride yang berada di PGC Cililitan ini nantinya masyarakat akan terintegrasi langsung oleh bis Transjakarta dan juga Mikrotrans yang akan terhubung di Park and Ride ini. Di sisi lain, kemacetan tetap menjelma di pagi dan sore hari di kawasan Cililitan. Kini pemerintah Jakarta menyasar kawasan Cawang, salah satu simpul sibuk Jakarta. Benarkah park and ride relevan di titik padat angkutan? Sebenarnya selama ini itu sudah ada beberapa park and ride yang mungkin masih perlu dioptimalkan. Misalnya di di daerah Lebak Bulus atau misalnya di Ragunan yang sudah ada dulu ya. Kalau di Cawang sendiri itu memang mobilitasnya tinggi ya, dan perlu dipikirkan bagaimana lahan mana yang mau dimanfaatkan untuk menjadi park and ride ini, seperti itu. Karena di situ memang integrasi angkutan umumnya sudah bagus. Misalnya di stasiun Cawang sendiri terkoneksi dengan LRT Jabodebek dan selain tadi KRL Jabodetabek, LRT Jabodebek, juga ada Transjakarta di situ ya. Ada Mikrotrans juga. Artinya memang di situ secara aktivitas itu mobilitas integrasinya itu sudah tinggi. Lalu bagaimana sosiolog mencermati hal ini?
Jadi bertingkat-tingkat harganya. Meskipun ini agak rumit ya, tapi harus dilakukan karena akan membantu akses orang-orang bawah untuk bermobilitas, terutama mobilitas harian bekerja, ya. Jadi dari mana-mana, terutama dari sekitar Cililitan, ya, Condet, Halim itu bisa bawa motor, turun taruh di Cawang, dari Cawang naik kereta misalnya ke kota, kan itu sangat cepat ya, mobilitas horizontalnya akan cepat dan itu mendinamikan ekonomi, sosial ekonomi masyarakat Jakarta. Tidak sedikit yang menyambut baik, namun tak sedikit pula yang keberatan. Terintegrasinya antara kereta, LRT, dan Transjakarta, pengguna kendaraan bermotor sebenarnya banyak dan tidak memenuhi untuk pengadaan tempat di sini. Saya rasa nggak ada masalah walaupun dibuat dan kita punya langganan masing-masing. Sebenarnya niatnya bagus Bang ya, niatnya bagus. Tapi kalau kita kan kalau misalkan bakal mengurangi gitu Bang ya penghasilan kita nih sebagai yang punya lahan parkir. Menurut saya sih baik sih, bagus karena memang sejauh ini saya juga pengguna KRL ya, taruh motor juga memang di stasiun, dan itu kalau sejauh ini saya ada yang 5.000, ada yang sampai 7.000 rupiah. Kalau memang ada yang lebih murah lagi sih nggak apa-apa sih, kalau malah lebih bagus menurut saya. Sangat membantu ya, apalagi buat teman-teman yang ingin ke stasiun itu tidak usah repot-repot lagi gitu, naik Grab atau apa dengan harga yang 2.000 ya, 2.000 sehari itu sangat membantu sih daripada keluarin biaya lebih lagi untuk Grab atau semacamnya. Park and Ride bisa jadi jawaban kemacetan dan menunjang peralihan moda transportasi. Efektivitas tumbuh dari kemudahan akses, keamanan, integrasi, dan tarif yang terjangkau.